Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Baru-baru ini terdengar kabar bahwa aksi demo besar-besaran pelengseran Bupati Sudewo oleh rakyat Pati batal dilaksanakan. Hal itu buntut pernyataan dari Cahya Basuki alias Yayak Gundul yang disebut-sebut sudah melakukan kesepakatan damai dengan Bupati Pati. Kesepakatan itu dilaksanakan di sebuah restoran di Jalan Diponegoro pada Jumat 8 Agustus 2025. Namun isu itu langsung dibantah oleh sejumlah aktivis yang berada di posko donasi. Salah satunya adalah pentolan aliansi yaitu Teguh Istianto. Dalam keterangan pada Sabtu 9 Agustus, Teguh menyebut bahwa Yayak Gundul bukanlah bagian dari aliansi ataupun kelompok demo warga Pati. Bahkan Yayak Gundul dicap sebagai sengkuni lantaran dinilai berkhianat atas perjuangan rakyat Pati. Teguh menegaskan bahwa demo 13 Agustus untuk pelengseran Sudewo akan tetap digelar meskipun Sudewo sudah membatalkan PBB P2 250%. Sebelumnya diketahui bahwa Yayak Gundul sendiri mengklaim bahwa dirinya berperan sebagai tokoh yang berencana menggelar demo pembatalan pajak atau PBB P2. Namun akhirnya ia memutuskan untuk membatalkan aksi demo 13 Agustus dengan alasan arah tuntutan sudah mulai bergeser ke pelengseran Sudewo. Yayak sendiri mengaku bahwa dirinya merasa dikhianati oleh para simpatisan aksi hingga akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Sudewo. Namun selepas dari pertemuan, Yayak langsung mengklaim bahwa aksi demo tuntutan pada 13 Agustus mendatang itu batal dan dialihkan menjadi acara tasyakuran dan istighosah. Hal ini selanjutnya memicu reaksi keras dari masyarakat Pati hingga menerbitkan foto spanduk yang berisi penolakan atas kehadiran Yayak Gundul pada Sabtu. Tulisan di spanduk itu berisi bantahan bahwa Yayak Gundul mewakili suara rakyat Pati dalam aksi demo pada Rabu mendatang. Teguh mewakili Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga turut menegaskan bahwa aksi demo 13 Agustus mendatang tak ditunggangi oleh kepentingan ataupun pihak manapun. Menurutnya aksi demo murni berasal dari suara rakyat yang sudah lelah dengan kebijakan semena-mena Bupati Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua teman-teman media, alhamdulillah hari ini dengan kerendahan hati, kelegoannya Bapak Bupati kita Bapak Sudewo hadir diskusi dan juga memberi penjelasan terkait isu yang terjadi di Pati, yaitu kenaikan pajak PBB P2 yang besarnya 250%, yang alhamdulillah bersama-sama alhamdulillah dibatalkan. Oleh sebab itu mohon teman-teman semua warga Pati supaya dihimbau, karena tuntutan sudah dipenuhi oleh Bapak Bupati Sudewo, mohon tanggal 13 tidak ada kegiatan yang mengatasnamakan tuntutan PBB-P2 turun, karena hari ini disepakati resmi adalah dibatalkan. Tepuk tangan ini. Dibatalkannya kenaikan PBB 250% berarti itu akan kembali lagi ke tahun sebelumnya, ya, jadi normal lagi. Paham ya? Oke, seperti tahun 2024. Kemudian dari para santri, alhamdulillah lagi, tepuk tangan dulu. Hari belajar sekolah dikembalikan lagi dari 5 hari belajar sekolah menjadi 6 hari sekolah, yang dimana jamnya juga menyesuaikan seperti dulu lagi. Alhamdulillah. Monggo teman-teman semua, ayo peduli Pati, ojo sampai dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya Pati ini gaduh. Kenyataannya bahwa Bupati kita mau duduk bareng, mau minum kopi bareng, jadi tidak ada alasan. Kalau ada opini-opini Bapak Sudewo tidak mau
atau anti menemui warganya. Bila benar itu, ini kita buktikan hari ini ya, bukan saya karena dibayari oleh Pak Sudio, tidak. Ya, ini semua menyaksikan, tidak saya aja, ada Om Bob, ada tokoh-tokoh ini Islam, santri dan tokoh-tokoh mahasiswa. Tadi mana mahasiswa? PMI. Sudah meninggalkan. Tapi apapun itu, teman-teman semua, tolong yang pintar bermedsos, pintar membuat berita, tolong ini semuanya serentak, ya, sepakat nggak? Sepakat, ya, demi Pati serentak, harus beritanya positif. Jadi kalau ada yang nggak positif, berarti ini bukan orang Pati. Sepakat gitu, Bapak Kapolresta. Sepakat ya? Berarti mulai hari ini, kalau ada berita yang tidak baik buat Pati, buat Pak Sudewo, buat warga, berarti dia bukan orang. Sekian dari saya, ya Gundul, yang mungkin kemarin ada sedikit gini. Alhamdulillah ini sudah cair, tidak ada permasalahan apapun. Saya tegaskan, tidak ada masalah apapun. Yayak Gundul Gerpap tidak mewakili warga Pati, itu gimana Mas maksudnya? Ya memang kemarin kita mengetahui bahwa Yayak Gundul selaku LSM Gerpap itu membatalkan surat demo. Harap diketahui bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu tidak ada hubungannya dengan Yayak Gundul. Jadi Yayak Gundul itu tidak pernah ada hubungan dengan kami dan kami tidak mau berhubungan dengan dia. Gitu. Jadi saya mohon untuk semua warga Pati jangan jangan diadu domba, ya. Pesan saya sama Pak Bupati Sudewo, Pak Bupati, warga Pati jangan diadu domba. Warga Pati sudah bersatu, warga Pati ingin Pati maju. Jadi nanti tanggal 13 tetap demo ya Pak? Tetap kita tanggal 13 tetap demo karena ini merupakan aspirasi dari semua warga Kabupaten Pati. Tapi kecewa gak Mas sama kelompoknya Yayak dan satu lagi ya Pak dari aspirasi yang santri itu? Kan semalam ketemu Pak Sudewo, kemudian katanya tanggal 13 nanti konsepnya bukan demo tapi tasyakuran dan istighosah katanya. Itu sumber itu kita tidak tahu, mau istighosah mau apa itu bukan sumber dari kami dan bukan sumber dari warga masyarakat Kabupaten Pati. Pada intinya tanggal 13 Agustus kita tetap mau mengadakan aksi di sini sebagai jawaban dari undangan Bapak Bupati Pati. Isu kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 Pati sebesar 250% ternyata berbuntut panjang. Meskipun Bupati Pati Sudewo sudah menyampaikan permintaan maaf dan membatalkan wacana kebijakan tersebut, ternyata rakyat Pati masih menaruh amarah. Tak hanya masyarakat biasa, bahkan mantan honorer RSUD Pati dilaporkan akan turun dalam aksi demo massal pada 13 Agustus mendatang. Ratusan dari ex-honorer RSUD Pati disebut akan turun dalam meramaikan aksi demo. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami, wartawan Tribun Jateng, yaitu rekan Mas Kahauza. Baik Aren, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa memang sebagaimana diketahui Bupati Pati Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kebijakan yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan yang selama ini menjadi tuntutan utama massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Namun, meskipun Bupati Sudewo sudah membatalkan kebijakan tersebut, Aliansi mengatakan tetap akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus mendatang karena menurut mereka masih banyak tuntutan yang ingin mereka sampaikan kepada Bupati. Termasuk baru-baru ini 220 ex-honorer RSUD Suwondo Pati yang mengatasnamakan diri sebagai honorer korban PHK RSUD Pati merapat ke barisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan mereka menyatakan akan bergabung dalam aksi massa tanggal 13 Agustus nanti. Dan alasan mereka karena mereka merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo yang membuat mereka kehilangan pekerjaan yang sudah mereka jalani selama belasan hingga puluhan tahun di rumah sakit tersebut.
salah satu anggota korban PHK RSUD Suwondopati, Ruha, mengatakan bahwa dirinya sudah 20 tahun mengabdi sebagai pegawai honorer di rumah sakit umum daerah tersebut. Namun dia bertanya-tanya kenapa akhirnya dia diberhentikan atau di PHK melalui mekanisme yang disebut oleh pihak rumah sakit sebagai tes seleksi karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap RSUD. Jadi ada tes yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit sesuai arahan dari Bupati Sudewo untuk melakukan rasionalisasi atau perampingan jumlah pegawai honorer di rumah sakit tersebut. Dan menurut Ruha, tes tersebut penuh kejanggalan dan dia berani mengatakan bahwa tes tersebut dipenuhi kecurangan. Indikatornya diantaranya ialah salah satu peserta tes yang menurut dia dalam berita acara disebutkan bahwa lembar jawabannya diambil oleh panitia karena terbukti melakukan kecurangan. Justru saat dilakukan pengumuman, peserta tersebut lolos. Kemudian ada juga peserta yang menurutnya mencontek hasil peserta ujian lain dan juga dia dinyatakan lolos. Kemudian saat dilakukan pengumuman pada bulan April 2025 lalu, panitia seleksi tidak membuka hasil scoring didapat oleh tiap peserta secara transparan. Jadi hanya ada daftar nama dan keterangan lolos atau tidak lolos. Nah, disitulah Ruha meyakini bahwa tes tersebut penuh kecurangan. Kemudian dia bersama 220 orang ex honorer RSUD berkumpul dan ikut bergabung dalam masa aksi dengan satu tuntutan, yaitu menuntut kembali dipekerjakan atau Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Karena menurut mereka kehilangan pekerjaan karena kebijakan politis dari Bupati Sudewo. Dan juga mereka diberhentikan tanpa ada pesangon, tali asih, atau penghargaan apapun. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Maska atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kami dikembalikan lagi bisa bekerja di RSUD Suwondopati. Itu ya. Kalau tidak bisa bekerja di RSUD Suwondopati, kami seperti ini yang kami tulis di banner kami, turunkan Pak Bupati. Gitu ya. Itu aja Bapak. Ada 200 berapa Bu? Yang 220 orang yang kami kena PHK. nanti semuanya mau datang tanggal 13? Insya Allah datang semuanya. Kami siap untuk datang, bahkan yang sampai saat ini masih aktif kerja pun TMT-nya belum selesai, dia nanti akan merelakan waktunya untuk ikut terjun. Untuk masa kerja Bu udah berapa tahun? Beda-beda Bapak, kalau saya 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada 18 tahun, ada yang 10 tahun, 12 tahun, macam-macam Bapak. Kebetulan di sini saya yang paling lama 20 tahun. Berarti ini intinya mencari keadilan Bu ya? Betul sekali. Berilah keadilan untuk kami yang ter-PHK-kan dari RSUD Suwondopati. Kami di PHK tanpa pesangon, tanpa penghargaan, tanpa tali asih, tanpa apapun itu Bapak Ibu nyun sewu, itu yang sebenarnya terjadi pada kami PHK RSUD Suwondopati. Mohon maaf. Bu, setelah di PHK aktivitasnya apa Bu? Mungkin ada pekerjaan lain untuk pemasukan keluarga? Kebetulan ada yang ikut saudaranya, meskipun itu kerjaan yang sebetulnya bukan kerjaan dia, daripada ya kami mengisi itu, apalah yang penting halal gitu ya. Itu yang kami lakukan saat ini. Bu, ada info katanya kemarin katanya pemborosan anggaran ya, alasannya untuk efisiensi. Tapi ada info katanya merekrut honorer baru, itu betul nggak Bu? Ada dengar kabarnya nggak? Teman-teman ya, silakan siapa yang mau jawab? Ya benar Mas. Betul ya? Untuk suratnya juga sudah di-share, untuk surat berupa PDF juga sudah di-share, tapi untuk tanggal dan bulannya itu belum tahu. Kalau emang benar-benar kok Suwondo membutuhkan karyawan baru, jadi kita kembalikan aja. Nggak usah, kalau memang benar-benar Suwondo itu kekurangan karyawan itu loh. Terus kemarin dulu itu waktu mau ada seleksi, Mas Sudewo tuh pernah bilang bahwa karyawan honorer di Suwondo itu masuknya
sogok menyogok, tidak ada cara kasarannya masuk mau gedang. Padahal kita tuh tidak pernah yang namanya pakai uang. Kalau yang baru tuh saya nggak tahu Pak. Kalau yang baru mungkin rahasia umum ya, pakai uang boleh. Tapi kalau kita itu murni, kita pakai tes di GOR. Terus Pak Sugio bilang nggak ada tes, nggak ada apa, terus tinggal masuk. Padahal kita itu pakai tes. Harapan kita semua itu cuma tidak meminta untuk pesangon, tidak, kembalikan aja kalau memang benar-benar Suwondo masih membutuhkan karyawan. Itu aja Pak. Berarti tuduhan apa suap menyuap itu enggak betul ya? Waktu jenengan semua masuk Kalau diterima di era kita tidak ada Pak. Kalau di era kita tidak ada. Tapi kalau setelah kita di tahun 2024 atau 2020 itu saya nggak tahu Pak. Karena di tahun 2020 sudah ada yang masih ada perekrutan Pak. Mas, kenapa menggunakan forum ini untuk curhat Mas? Kenapa menggunakan forum di posko donasi ini untuk curhat masalahnya dengan? Kenapa? Ya. Memanfaatkan momentum atau apa? Kesempatan kita Pak. Kesempatan kami yang kena PHK di RSUD Suwondo Pati Bapak. Untuk menyampaikan aspirasi kita, orasi kita bahwa Kesempatan ini kita bisa menyampaikan aspirasi kami, menyuarakan suara kami sebagai PHK RSUD Suwondo Pati. Ya. Mas, kalau jenengan maaf dengan Mas siapa tadi? Mas Iswan, Mas Sis. Kalau, ya. Masa kerjanya udah berapa lama Mas? Kalau saya hampir 15 tahun. 15 tahun ya. Dulu saya itu 2026 saya itu masuk sebagai cleaning service Pak. Cleaning service, terus saya 2012 kalau nggak 13 awal penerimaan pegawai baru itu saya ikut tes GOR, resmi tes itu. Nah terus Pak Dewo kok bilang katanya kok masuk kok gedang-gedang, nyogok-nyogok. Nah itu yang sakit hati. Terus saya nggak tahu kalau ada seleksi kayak gini kok ternyata isunya dulu itu yang di atas 10 tahun katanya mau diprioritaskan gitu ya. Prioritaskan, tapi ternyata Prioritas. ya. Jangan posisi terakhir sebelum di PHK apa Mas? Posisi terakhir. Ini saya masih bekerja, Oh, terakhir masih. TMT saya 31 Agustus ini. 31 Agustus ini terakhir. Nah itu saya baru dirumahkan. Tinggal beberapa hari. Oke Bapak Ibu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.